Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber yang ada di studio. Saya mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Jadi Anda sudah mengatakan PR komunikasi menjadi ujung tombak dalam isu kali ini, tapi yang saya ingin tanyakan adalah apa yang bisa kita bayangkan dari guliran semua data itu tadi? Oke, pertama kalau kita berandai-andai, anggaplah Indonesia ini ingin semuanya positif sehingga misalnya investor luar melihat Indonesia ini tenang. Salah satu yang bisa kita lihat kan sebenarnya dari riuk-piuknya di sosial media ya. Ketika tendensinya semuanya negatif atau tendensinya semuanya sarkasm. Ini ada sesuatu yang bahkan investor pun juga akan bisa melihat. Karena kan semua serba transparan sekarang gitu. Semua survei bisa dilakukan oleh siapapun di sosial media. Jadi akhirnya ini jadi presiden yang buruk kalau ini tidak diperbaiki atau tidak ditanggapi gitu. Makanya Mas Fitra ya Bakom pasti akan bisa menanggapi ini dengan positif, Mas. Oke, baik. Mas Agung, terakhir dari Anda. Ya, statement saya menanti reshuffle ekonomi supaya ada insentif ataupun booster cepat untuk merebound ekonomi kita ke arah yang lebih baik, dan ini nggak main-main, Mas Bram. Kalau tim ekonomi, ya kinerja ekonomi ini bermasalah, efeknya bisa kemana-mana, dan saya berharap efek itu hanya bisa kita rasakan sementara dan segera setelah reshuffle ekonomi itu memang benar-benar reshuffle ya, totally different gitu, timnya, mazhabnya, pendekatannya, mindsetnya, skill setnya dalam melihat pasar dan seterusnya. Harapannya itu bisa menjadi ya solusi jangka pendek lah, tapi minimal ada hal yang besar yang kita lakukan untuk merubah situasi seperti sekarang, seperti itu. Oke, dan itu serta-merta mengembalikan menurut Anda? Setidaknya dalam jangka pendek saya lihat kalau memang orang yang ditunjuk yang tadi kata Prof. Ferry ya, itu memang orang-orang teknokrat yang memang benar-benar punya disiplin cara pandang dan memahami, dalam tanda petik gak usah paham pasar 100% deh, minimal ya kita transisi lah gitu. Kalau kita punya pendekatan baru sekarang, minimal ini dihybridkan dulu gitu supaya kita masuk pada era yang kita inginkan pada momen yang pas gitu. Nah, karena kan semuanya baru berjalan nih pemerintahan 1,5 tahun, kita tahu gitu butuh waktu, butuh proses semuanya. Tapi dalam kondisi yang darurat semacam ini, pendekatan proses itu menjadi nomor sekian, kita harus menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita, seperti itu. Oke, secara bertahap ya artinya. Baik, Pak Sarman, terakhir dari Anda, Pak. Ya, di masa-masa sulit seperti ini bagi dunia usaha, kami sangat berharap agar pemerintah itu dengan berbagai sektor, ya kementerian terkait itu proaktif melakukan dialog dengan dunia usaha. Sehingga nanti pemerintah itu bisa mendengar berbagai sektor usaha ini kira-kira relaksasi atau stimulus apa yang bisa diberikan untuk bisa katakanlah mengurangi daya tahan mereka, untuk mengurangi daripada cost mereka dalam hal ini. Jadi ini sangat kami harapkan ya dalam hal ini. Itu pertama. Yang kedua tentu memang bagaimana pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan pasar dalam hal ini. Nah, tentu dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis, pro dunia usaha, tentu juga tadi ya komunikasi, dialog publik itu yang lebih baik ya, karena bagaimanapun dengan kondisi saat ini seluruh dunia bisa mendengar, seluruh masyarakat juga bisa melihat dalam hal ini dan bisa menilai sendiri dalam hal ini. Jadi, sehingga kita harapkan bahwa pemerintah harus memperbaiki semuanya, dan kami dari dunia usaha mendukung penuh berbagai langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka bagaimana penguatan nilai rupiah ini bisa semakin kuat. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sarman. Prof. Ferry, terakhir dari Anda, Prof. Kalau saya sih ngelihat begini ya, walaupun misalnya katakanlah tadi, saya kembali lagi kepada kekuatan fiskal kita, ini yang menentukan nanti arah dolar gitu loh ya. Nah ini kayak tadi dikatakan oleh Mas Fitra, kalau nggak salah nih program MBG dari 6 hari dikurangi 2 hari menjadi 4 hari gitu kan nih. Tapi kok dolar masih tetap ngacir aja, artinya kan action itu tidak dipercaya gitu kan ya. Mungkin juga market menginginkan satu statement bahwa program ini harus di stop gitu loh, sehingga fiskal buffer kita lebih kuat gitu kan ya, bukan cuma sekedar basa-basi dari 6 hari menjadi 2 hari. Tetap buat mereka adalah ini inefisiensi dan bakar duit gitu kan ya. Nah yang kedua, selanjutnya saya setuju dengan Mas Agung tadi ya, kemarin diharapkan reshuffle itu bukan reshuffle politik gitu loh, yang diharapkan adalah reshuffle ekonomi, tim ekonominya ya. Nah kita tidak lihat di dalam tim ekonominya aja, cuma ada 1-2 lah yang saya masih perhitungkan ya, tapi secara keseluruhan kita nggak lihat nih tim ekonominya memang orang-orang yang punya kapasitas untuk menjadi teknokrat
Demokrat pembangunan di kita ya jauh sekali dengan zamannya Pak Harto dulu dengan menunjuk ke Wijoyo Niti Sastro dan Sumitro and the gang ya. Nah sekarang bahkan saya hampir nggak sama sekali nggak kenal itu yang ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke kabinet dan sebagai decision maker. Nah inilah ya faktor kepercayaan publik, faktor kepercayaan pasar terhadap kabinet ini karena biar bagaimana kabinet yang membuat policy. Nah kalau cuma sekedar narasinya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat, ini cuma sementara ditanya wartawan, jangan takut ini sementara ekonomi kita kuat, jangan takut, setiap hari cuma itu doang yang disuguhkan kepada masyarakat. Siapa yang percaya? Ujung-ujungnya orang keep buying dollar. Ya kan polisinya apa? Kan gitu. Oke, yang ditunggu kebijakannya. Kebijakannya Prof, ya? apa? Gitu. Oke, terima kasih Mas Fitra. Terakhir dari Anda. Ya, jadi semua itu menjadi PR, terutamanya PR komunikasi, ya, PR kebijakan. Nah itu menjadi poin diskursus lah ya di internal pemerintah juga. Tapi satu hal ya, sebenarnya kalau kita bicara apakah presiden itu satu arah, sebenarnya tidak. Jadi saya bahkan ya orang yang sangat jauh dari kabinet seperti saya itu pernah diundang ke Kertanegara untuk kemudian menyampaikan diskusi ekonomi ya, bagaimana menangani rupiah dan seterusnya. Dan presiden mendengarkan itu ya, meskipun dalam konteks ini saya bukan siapa-siapa. Dan dalam hal itu maka saya bisa melihat ke depan ya ini kan bagian dari proses ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung ya, proses placing ya, proses orang-orangnya siapa aja gitu kan, the right man at the right place ya. Kita bisa melihat Real Madrid tim penuh bintang ya, tapi nggak juara liga. Nah tapi akhirnya di hire Mourinho. Apa kelebihan Mourinho? Dia take one for the team. Nah presiden adalah tipe orang yang take one for the team ya. Semua diserap presiden semuanya sehingga kabinetnya bisa tetap bekerja. Maka seakan-akan tidak bekerja, tapi sebenarnya ya mungkin Prof Ferry tidak melihat ya, tapi ini semua bekerja dalam senyap. Apakah nanti akan ada reshuffle atau tidak itu bukan ranah saya untuk menjawab, tapi yang jelas ya dalam konteks ini ya kita menjadi satu tim. Gitu. Oke, tapi kalau dengan hitungan Anda yang tadi 16.900 pada Juli itu akan semakin bisa kami bayangkan, Mas Fitra? Harusnya, karena secara fundamental itu 16.700 ya. Okay. Nah yang lain-lain tadi hitung-hitungannya menjadi tambahan 900 ya karena ada faktor seasonal dan faktor geopolitik. Okay. Nah yang berikutnya adalah yang menjadi juga fokus utama pemerintah adalah untuk jangka panjangnya kan dia dibuat berbalik ya. Karena selama ini setiap tahun pengumuman asumsi makro, setiap tahun itu juga rupiah itu asumsinya dibuat lebih lemah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena basis industrialnya terbatas. Karena kalau untuk membuat rupiah membaik itu harus ada surplus produksi. Surplus produksi itu berasal dari industri, sehingga bisa diekspor dan seterusnya, ada nilai tambah. Dan itu menjadi poin dari salah satu poin dari asal cita, yaitu industrialisasi yang menjadi roadmap pembangunan Indonesia ke depan. Gitu. Oke, kita akan tunggu seperti apa beberapa bulan lagi terkait dengan rupiah. Benarkah akan bisa menguat atau justru malah akan lebih melemah. Terima kasih para narasumber, ada Mas Fitra, kemudian Prof Ferry, kemudian Pak Sarman, Mas Agung Baskoro, dan juga Mas Anugrah Prahasta. Kami masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saya Bram Herlamang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.